Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah bacaan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqauha bi'atin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis wa nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim al-maqullah al-mu'allim Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'u aidan anna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Hadhihi yaqulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidz, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'allim Syafi'i Hazami, wabil khusus keluarga mu'allim sahibul majlis. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 23 bulan Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 bulan Agustus 2026. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di minggu kedua bulan Agustus. Insya Allah kita akan membaca kitab Syarah Hikam, kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan Kanzul Rohidin. Tidak lain harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Mu'allim halaman 27 kalau punya saya. Liyuntik du sa'atin min sa'atin. Kemudian ini al-wasilina, ini bukan firman Allah ya. Kemudian lanjutnya itu yuntik du sa'atin min sa'atin wa man qudira alaihi rizquhu falyuntik mimma ataahu Allah. Nah, ini ada dua macam tafsir. Ada yang namanya tafsir sufi, ya, tafsir dari sudut ilmu tasawuf. Nah, kalau tafsir yang biasa itu tafsir ilmu fikih. Nah, tafsir yang biasa tafsir ilmu fikih. Nah, yang biasa kita tahu tafsirnya liyuntik du sa'atin min sa'atin, artinya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga wajib itu memberikan infak kepada keluarganya, ya. Kepala rumah tangga yaitu seorang suami, ya, wajib menginfakkan keluarganya. Berapa gitu? Nah, sesuai dengan keadaan, ya, si suami itu. Kalau dia orang zu saatin, kalau dia orang berkeluasan rezekinya, berarti infaknya itu bin saati, sesuai dengan apa? Dengan keluasannya. Waman kudio. Nah, sebaliknya kalau kepala rumah tangga yang sempit, ya, kudio ada jujiko. Siapa kepala rumah tangga yang tidak mampu, ya, waman kudio alaihi falyunfik mimma ataahu Allah.
maka wajib menginfakkan kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Itu namanya tafsir fikih. Nah, yang kita mau baca dulu ini bukan tafsir fikih, tafsir tasawuf. Nah, kalau tasawufnya arti bukan begitu. Nah, ini tafsir sufi namanya. Kan hikam ini ilmu tasawuf. Jadi kata Al-Hikam yang dimaksud Lion Fidru Sa'atin bin Sa'atin bukannya suami, bukan suami kepala rumah tangga menginfakkan anggota keluarga, bukan. Yang dimaksud du Sa'atin al-wasiluna ilaihi. Nah, jadi al-wasiluna itu tafsir sufinya. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan. Nah, itu ditafsirin bukan kepala rumah tangga ya. Al-wasiluna ilaihi artinya ya ada dua ya. Ya, ada salikun, ada wasilun. Ya. Jadi sebelum orang mencapai wasilun, salikun dulu. Ya, orang yang baru bergabung, baru bergabung apa? Baru bergabung mau apa? Tarikot. Mau salik, Ya, murid-murid. Ya. Itu salikun. Nah, kalau udah sampai di atas baru dikatakan apa? Wasilun. Ya, kalau orang sudah sampai di atas, derajatnya sudah tinggi, baru bilang al-arif billah, orang yang mengenal Allah. Jadi kan tujuannya ilmu tasawuf, kalau kita mau gitu, mau ditunjukin oleh ilmu tasawuf, salik dulu. Ya. Tuh, salik kan artinya berjalan, ya. Tuh, itu banyak sekali akobahnya, rintangan yang harus dilalui, ya. Nah, dengan selamat. Nah, baru wasilun, baru sampai tujuan. Tujuannya itu tidak lain dekat sama Allah, ya, mengenal Allah, dapat redonya Allah. Nah, itu wasilun. Nah, liyufik zusaatin itu ditafsirin dengan wasilun ilaihi. Orang yang udah sampai kepada Allah tuh, udah sampai darajat tinggi nih, berarti dia sudah melewati apa? Salikun, ya. Perjalanan. Jadi ditafsirin zusaatin al-wasiluna ilaihi, orang yang udah sampai, ya, udah sampai ke dekat Allah. Nah, gitu. Kalau waman kudiro itu salikun. Nah, kalau orang yang belum sampai waman kudiro, ya kan kudiro kan sempit. Nah, kan di sini ditafsirin bukannya sempit rezekinya, bukan ditafsirin orang yang ekonominya rendah, tapi sairun. Jadi waman apa tadi? Ya, wama liyu saatin ditafsirin wasilun, lalu waman kudiro alaihi itu ditafsirin sairun. Nah, jadi harusnya sairun dulu, baru apa? Wasilun. Nah, kalau sairun kan baru mau mulai. Nah, hadhihi isyaratun. Ya. Jadi waman kudiro tafsir sufinya sairun gitu. Kalau apa tadi ya? Waman apa tuh? Zu sa'atin min sa'ati, tafsir sufinya apa? Wasiluna ilaihi. Hadhihi isyaratun. Nah, ini isyarat. Isyarat ya. Malihah, isyarat yang sangat indah. Ila halil fariqain, ke hal dua apa itu? Dua kelompok. Ya, yang pertama wasiluna ilallah. Nah, udah sampai. Ini udah sampai kan berarti sudah mencapai. Ya, udah sampai ke Allah, ya. Nah, mereka kalau yang udah sampai, udah dekat sama Allah, berarti udah khoroju min sijni ru'yatil aghyar. Kalau udah sampai sama Allah, berarti mereka itu sudah lulus, sudah keluar dari apa? Nah, sijni kan penjara. Sudah keluar dari sijni ru'yatil aghyar. Nah, sudah keluar, sudah lulus dari apa itu tadi ya? Nah, sijni kan artinya penjara. Penjara ru'yatil aghyar, al-aghyar al-ahwal, ya. Tuh, sudah keluar, sudah sukses, ya.
dari apa itu segala macam rintangan-rintangan. Ini ru'yatul ajar artinya ru'yatul ahwal ya. Jadi ada ahwal ya. Jadi itu kalau ahwal adanya pada sairun, kalau udah wasilun sudah tidak ada lagi. Nah, jadi segala macam apa itu rintangan-rintangan sudah bisa dilewati dengan selamat. Nah, itu namanya wasilun ya. Wa kana lil istimsal ila qada'it tauhid ila qada'. Jadi keluar dari ru'yatil abyan ya, apa ru'yatil awal, keluar dari ya, selalu apa itu menjaga diri dari ahwal sampai masuk qada'it tauhid ya, sampai kekosongan tauhid, maksudnya kemurnian. Jadi kalau orang sudah sampai berarti sudah murni tauhidnya. Atau dengan kata lain kamalil istibsar, kalau orang sudah sampai sama Allah, berarti sudah sempurna istibsar pandangan ya. Jadi pandangan yang tidak tembus oleh salikun gitu, nah ini udah bisa ditembus oleh orang yang kamalil istibsar. Kita saat masa patu nazarihim, kalau udah sampai ke wasilun berarti pandangan mereka itu sudah luas ya, sudah luas ya. Jadi Allah kasih ya, apa itu hati nuraninya udah bisa kasyaf namanya, sudah bisa melihat. Nah, orang yang sudah sampai tinggi itu fa'antiku min sa'atihim, jadi nggak lagi ditafsirin dengan tafsir fikih itu. Dan kalau tafsir fikih itu orang yang banyak hartanya, kalau ini bukan masalah harta ya. Fa'antiku min sa'atihim, maka ya infakkanlah gitu. Nah, itu yang diinfakkan itu bukan harta ya. Fa'antiku min sa'atihim wa tasarrafu fi awalimihim ya. Jadi kata Allah, antiku min sa'atihim. Apa tuh antiku? Silakan ya. Apa tuh antiku? Keluarkan ya. Min sa'atihim, dari keluasan. Atau dengan katanya tasarrufu fi awalimihim. Silakan kamu apa tuh tasarrufu, melakukan fi awalimihim. Jadi alamnya alam luas ya. Kaifa sya'u, bagaimanapun kalian kehendaki. Kalau udah dekat sama Allah kan Allah udah redha ya, udah luas. Nah, kalau masih bawah masih sempit. Nah, ada pun yang bawah nih kan ada dua kelompok, ada kelompok wasiluna ilaihi ya, ada kelompok salikuna ilaihi. Itu yang salikuna yang waman kudiro itu dari wasalikun, rombongan yang baru beranjak mau berangkat ya. Nah, salikun ini maklurun alaihim, artinya apa? Kalau orang yang baru berangkat maklurun alaihim masih sempit ya. Jadi ruang istibsarnya itu apa ya? Nah, hati apa? Hati nuraninya masih sempit. Yang dimaksud sempit bukannya masalah harta nih, arzakil ulum. Ya, jadi Allah masih belum kasih ilmu rezeki ilmu seperti dikasih rezeki ilmunya orang yang sudah apa? Wasil. Itu. Nah, Nabi Musa aja, Nabi Musa seorang nabi dan rasul, nah masih disuruh belajar ya kepada siapa? Nah, berarti kan dalam sudut ilmu tasawuf ya, Nabi Musa belum. Nah, belum sampai kepada ilmu yang Allah kasih kepada wali hidir. Nah, itu berarti di sini ilmu tasawuf. Kalau yang Nabi Musa kan ilmu fikih ya. Nah, ini sebabnya karena Nabi Musa pernah ditanya oleh salah satu Bani Israil, ditanya Nabi Musa ya, siapa orang yang paling alim? Ya Rasul Musa. Nah, serentak Nabi Musa mengatakan saya. Ya nggak salah, emang kan Rasulnya waktu zaman dia kan emang Rasulnya dia. Nabi Musa ya. Nah, berarti kan Rasul orang yang paling apa? Tahu kan, karena yang dikasih wahyu cuma dia doang, yang lain enggak. Nah, Allah tegur.
Ya walaupun benar, tapi nggak etis kan kalau ditanya gitu. Siapa orang yang paling alim? Saya. Tegur sama Allah. Kata Allah, ya jangan jawab seperti itu. Bilang Allah alam. Ya, kenapa? Karena ada kata Allah, ada orang yang lebih alim daripada ini. Nah, jadi kan Nabi Musa penasaran. Maksudnya penasaran bukan dia dengki, bukan. Kalau memang ada, saya mau belajar gitu maksudnya, bukan karena apa? Dengki, ya. Kalau ada siapa itu? Saya mau belajar ya Allah. Kata Nabi Musa, ada hamba saya. Kata Nabi Musa, di mana adanya? Alamatnya? Iya. Apa itu kalau orang yang nganterin barang? Sherlock. Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain. Itu kan dia itu anaknya yang buat Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain. Oh Bahrain, saya kira Majma'ul Bahrain kalau oh Bahrain doang. Nah kata Nabi Musa kan Majma'ul Bahrain ini banyak. Persisnya di mana tuh Sherlocknya gitu? Titiknya mana titiknya? Di atas batu. Nah kan batu juga banyak juga. Kan di tepi laut banyak batu. Ya kata Allah kalau kamu mau sono, itunya persisnya di mana? Kamu bawa, kan orang mau pergi itu harus bawa bekal, makanan. ya bekal. Kamar di pinggir laut nggak ada warteg. Bahari. Ya, bawa makanan. Apa makanannya? Ikan yang udah digoreng. Ya, kalau dirangsang. Ya. Nah, kena dia mau pergi ajak ulang murid Nabi Musa yang apa itu? Yang bawa rangsang. Ya, kata Allah, kalau kamu mau tahu orang yang alim itu, ya, nanti kalau seandainya nih ikan yang udah digoreng yang ada di dalam rangsang itu bergerak-gerak, berarti kan hidup. Lompat ke laut. Nah, disitulah tempatnya siapa itu? Nabi Khidir. Nah, itu. Nah, singkat cerita, ya, Nabi Musa pergi sama pulang. Ya, udah perjalanan udah setengah hari. Ya, karena capek, ya istirahat. Di situ ada batu di situ istirahat. Karena capek, Nabi Musa apa? Ya ketiduran. Nah, anak muridnya ulangnya nggak tidur. Ketika Nabi Musa lagi tidur, dia lihat rangsanya bergerak-gerak. Buka, akhirnya lompat ke ikan yang tadi digoreng. Ya hidup lagi. Udah gitu. Karena kan tadi Nabi Musa nggak pesenin. Nabi Musa lupa mesenin. Ntar kalau lo lihat ikan ini bergerak lompat, kasih tahu gua gitu. Nabi Musa lupa. Lupa. Udah, Nabi Musa mendusin. Kata Nabi Musa, saya belum lapar, ntar makannya istirahat kedua sana. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Karena kan anggap Nabi Musa ikan itu masih ada di rangsang. Oh iya. Udah sampai berapa? Sampai sore. Nah baru Nabi Musa merasa apa? Lapar. Ya, di atas batu juga. Kata Nabi Musa, nah sekarang saya lapar. Mana itu? Ikan. Mari. Kata jawab itu. Saya lupa. Juga lupa lagi gue. Lupa kasih tahu kalau tadi di sono tuh ikannya bergerak. Ya, jadi Nabi Musa lupa nggak? Masih tahu. Gue lagi juga lupa. Nah, kata Nabi Musa, kenapa kamu kali tahu? Ya gitu kan, di situ kan kata Allah di situlah tempat jalan. Nabi Khidir. Nah, oleh karena itu kata Nabi Musa, ayo kita balik lagi kemana? Tempat tadi. Itu kan di sana batu banyak. Ya. Nah, mengikuti telapakan kaki. Untung pada waktu itu pantai itu yang jalan cuma di berdua. Iya. Belum banyak orang. Sehingga telapakan kaki bisa. Kalau zaman sekarang. Aduh. Pantai yang mana aja rame. Bagaimana mau tahu telapakan kaki? Jadi cara untuk mengetahui batu yang dulu pernah itu pakai apa? Jejak. Nah, di sanalah ketemu yang Allah bilang ilmunya lebih daripada Nabi Musa. Jadi dengan rendah hati Nabi Musa mohon menjadi murid. Ya,
Kata Khidir itu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan sabar jadi murid saya. Yang namanya murid itu harus menyertai guru. Mana guru pergi? Kamu nggak akan mampu. Kata Nabi, insya Allah kata Nabi saya akan apa? Sabar. Baik, saya terima kamu jadi murid saya. Kata Nabi. Nah, pertama apa tuh? Ya, naik apa tuh? Perahu. Ya. Udah dikasih naik perahu gratis. Ya. Nabi Musa sama orang tiga di tengah laut apa? Nabi Musa ngelihat ini itu apa? Perahu orang diapain? Dirusakin. Langsung. Nah, Nabi Musa kan ilmu fikih. Iya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nih, mungkar kita udah diajak naik perahu gratis. Masih perahu orang diapain? Dirusak. Dirusakin. Nah, apa kata itu? Kan aku udah bilang, kamu nggak akan sabar jadi anak murid saya. Iya. Ya, kata Nabi, maaf saya lupa. Iya. Saya lupa. Saya lupa akan persyaratan. Iya. Ini kan persyaratan dilanggar. Iya. Ya, berikan lagi kesempatan saya. Iya. Ya, Nabi, bukan Nabi, wali. Wali Musa. Ya, Wali Khidir. Akhirnya betul. Ada ketemu, ada anak-anak lagi pada main, ya. Salah satu di antara anak itu dibunuh oleh Khidir. Nah, menyerahkan marah lagi Nabi Musa. Kenapa kamu membunuh orang yang berdosa? Kata wali Khidir, kan kamu udah janji tadi. Jangan nanya, tanya lagi. Oh, ya, gitu. Nah, akhirnya Nabi Musa berjanji lagi, kalau berikan saya kesempatan satu kali lagi. Kalau saya nanya lagi, ya udah. Gagal. Nah, itulah. Jadi singkat cerita, kenapa tadi perahu orang diapain? Dirusak. Nah, kata Khidir, nah ini yang dikatakan kalau orang sudah mencapai apa itu tadi? Wasiluna ilaihi wa mengetahui dan luas tuh. Orang-orang masih belum tahu, sempit. Nabi Musa aja sempit dia belum tahu. Itu udah tahu. Karena di sana wakana waro'ahu. Ini kalau bahasa Arab, waro itu kan kita bilang belakang. Di sini bukan waro'ahu, amamahu. Maksudnya waro'ahu sono. Di sana ada penyamun. Kalau ada perahu yang bagus diambil. Sedangkan ini perahu kepemilikan orang, ya, orang miskin yang punya. Ya, dia itu pendapatannya hanya dari perahu. Kalau seandainya diambil, nah dia nggak mempunyai mata pencarian. Makanya aku rusakin akan supaya jangan diambil. Kata Musa, gitu. Nah itulah tadi. Saya mau nyontohin nih, kalau orang udah sampai wasiul, jadi pandangannya apa itu? Luas. Itu kasyaf namanya. Nah itu contoh. Nah kalau masih salikun, makdur ali masih sempit. Fi arzak, nah sempit bukan rezeki materi. Kalau tafsir ini kan rezeki materi. Ya. Nah kalau orang yang ilmu tasawuf, salikun makdur ali fi arzakil ulum, jadi ilmu ulum luas. Arzakil ulum wal fuhum. Mereka itu masih mahbusun fi mazikil khayalati warusum. Ya. Kalau masih bawah itu masih mahbusun. Masih apa itu? Ya. Nah, masih apa itu mahbusun? Masih ya terikat ya. Fi mazikil khayalat ya. Jadi hanya sempit. Yunfiquna mimma atahullahu min rizqin ma'lumin muqaddaril mubayyan. Nah, orang yang masih di bawah itu menginfakkan ilmu yang memang Allah Ta'ala masih kasih sedikit. Nah, itu tadi sekali lagi ini tafsir sufi. Ihtada rohiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Nah ini ihtada rohilun itu artinya as-salikun tadi itu. Orang yang baru tuh, yang baru beranjak itu. Nah itu ihtada ya. Jadi dia itu apa? Mengikuti petunjuk. Makanya kalau tasawuf itu ada guru yang apa itu? Yang membimbing ya. Dengan apa bimbingan? Anwarit tawajjuh.
Tapi kalau al-wasilun, oh ya, orang yang udah sampai di atas, nah itu udah tidak lagi dibimbing itu, karena Allah Ta'ala sudah kasih apa? Anwar, udah kasih cahaya, udah tidak lagi perlu dibimbing. Ya. Namanya anwar, cahaya yang nanti bisa melihat ya ke depan. Fal awwaluna lil anwar wa haula'i. Nah, al awwalun masih asalikun. Ya, asalikun itu lil anwar wa haula'i al anwar. Jadi beda, al awwalu lil anwar wa haula'i yang udah sampai anwar. Ya. Jadi saya ulangi, al awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum. Ya, wa haula'il anwari lahum li'annahum lillah. Jadi beda. Ya, kalau yang salikun al anwar al awwalu itu salikun lil anwar wa haula'i al anwar. Ya. Kalau orang yang baru mula-mula itu memerlukan anwar. Kalau orang udah di atas, dia itu sendiri sudah menjadi nur. Iya, anwar. Nah, gitu. Kalau udah dirinya sendiri bercahaya kan sudah tidak perlu dituntun. Ya, li'annahum lillah. Karena mereka kalau udah wasilun udah lillah. La li syai'in dunahu. Tidak ada sesuatu pun selain Allah. Ya. Jadi yang dilihat hanya Allah. Ya, kalau ditanya, ini apa? Allah. Ini apa? Allah, semua Allah. Nah, orang yang nggak paham sirik. Iya. Masih. Ini apa nih? Allah. Sirik kita nggak paham itu. Iya. Ya. Jadi semua pandangannya apa itu? Allah. Nah, Allah. Ulillah. Nah ini ayat lain. Nah, ini juga ayat ini ditafsirin dengan sudut pandang ilmu tasawuf. Nah kalau orang sudah wasilun, nah Allah mengatakan kepadanya, kulillah summa darhum fi khawdihim yal'abun. Nah ini kan ayat ini, kalau kita baca tafsir ayat ini tafsir yang fikih. Tapi kalau dari sudut ilmu tasawuf, ayat ini ditafsirin bagi orang yang sudah wasilun. Kalau orang sudah wasilun, kata Allah kepada mereka, ya, kulilah, katakan Allah. Ini siapa nih? Allah. Ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Nah itu. Sumadarhum bihawdim yang amun. Nah, kemudian biarkanlah mereka. Ya, mereka itu siapa? Orang yang di bawahan. Ya, biarkan orang-orang yang di bawahan kamu. Mereka itu ya terus-terusan bermain-main. Nah, jadi anwar tawajjuh ma sadara minhum ilallah ta'ala min ibadah. Nah ini baru salikun ya. Tadi kan katanya mereka memerlukan anwar. Nah cahaya yang diperlukan oleh salikun apa itu? Ya supaya jangan salah jalan. Ma sadara minhum ilallah min apa? Ibadat. Nah ya. Jadi salikun itu harus ibadat. Ya, karena Allah yang benar, muamalat, udah muamalat, mukabadat, mujahadat yang susah lagi. Apa tuh mukabadat, mujahadat? Harus menundukkan hawa nafsu. Nah, mukabadat kan artinya harus mujahadat. Kalau istilahnya itu riyadhah, ya, mujahadat. Ya. Kalau orang yang paling berat kan melawan hawa nafsu. Setelah selesai perang Badar, kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang masing-masing pulang, rajakna tuh mina jihadil asghar ila jihadil akbar. Nah, sahabat kan pada heran, perang Badar aja asghar. Kita mau pulang mau menghadapi jihad besar. Apa itu jihad akbar? Melawan diri sendiri. Nafsu. Nah ini tugasnya salikun. Ibadat, muamalat, mukabadat, mujahadat. Nah kalau udah sampai wasilun, nah itu namanya anwarul muwajahah, ya. Udah bercahaya, bisa melihat Allah. Ma sadara minallahi lahu. Apa itu? Ta'aruf, mengenal. Makanya julukan orang tasawuf itu kalau udah tinggi namanya al-arifun. Kalau ilmu fikih al-alimul alamah, ya. Kalau hadis al-hafiz, ilmu hadis. Ya. Kalau ilmu fikih al-alim, al-faqih.
Nah kalau orang tasawuf apa itu? Al-arifun, al-muqarrabun. Nah orang yang sudah wasilun sampai ta'aruf, taqarrub, tawaddud, tahabbub, Allah udah cinta, Allah wali kan, wali Allah itu yang dicintai oleh Allah, wali Allah. Fal awalun abid, al awalun itu salikun masih belum tingkatannya betul. Abid, Abidul Anwar. Kenapa? Liwujudi hajatina, mereka masih perlu nur. Ya, kalau nggak dibimbing sama nur, nah masih belum bisa jalan sendiri itu. Itu liwujudi hajilaiha ilal anwar fil usul, untuk sampai kepada maksud dan tujuan. Apa itu tadi? Ya, yaitu dekat sama Allah. Nah, wal akhirun al anwar lahum. Kalau yang akhirun yaitu yang wasilun ya. Nah, dia udah tidak perlu cahaya. Anwaru lahum, udah bercahaya. Liwujudi ginaumannya, mereka sudah tidak perlu anwar. Tuh, ya, karena udah birobihim. Ya. Jadi ginahum anha, mereka sudah tidak perlu anwar birobihim. Ya. Nah, birobihim. Ya, fahum lillah, tuh, fahum lillah la bisyai'in dunahu. Ya, jadi fahum lillah, mereka itu udah milik Allah, la bisyai'in, bukan milik sesuatu yang bukan Allah. Saya di hadal makna indah qauli, nanti makna ini ya, orang yang sudah wasilun maknanya udah dekat sama Allah, maknanya ini nanti akan datang ketika nanti menyarahkan ya, kata hikam anta ma'al aqwani malam tashhad al muqawwina fa in syahadaha kanatil aqwanu ma'aka. Muatannya ini belum. Salahnya ini kalau orang sudah sampai di atas apa katanya? Ya betul, dari ibaratnya hikam nanti akan disalahkan. Anta ma'al aqwan malam tashhadil muqawwina fa in syahadahu kanatil aqwanu ma'ak. Ya. Anta ma'al aqwan, ya. Kamu kalau masih wasilun itu masih bersama dengan apa? Makhluk lain, kan aqwan itu makhluk lain. Kamu kalau masih bawahan masih bersamaan dengan orang-orang. Tuh. Malam tashhadil muqawwina. Nah, kamu belum bisa menyaksikan Allah. Muqawwin itu yang menciptakan. Jadi kamu di bawah itu masih sama-sama orang. Ya, selama kamu belum apa? Nah, bisa melihat Allah. Muqawwin. Fa in syahadahu, kalau kamu nanti udah mencapai apa? Mencapai tingkat wasilun, nah baru fa'in syahadahu, kalau kamu sudah bisa melihat Allah, kanadil aqwan, maka makhluk itu akan bersamamu. Kalau yang tadi kamu bersama, iya. Kalau kamu bersama kan masih, tapi kalau nanti kalau udah tinggi, semuanya akan tunduk padamu, ya, tunduk. Itu, ya. Oh, sampai-sampai apa? Binatang macan juga nggak berani makan dia. Karena pada tutup sama dia. Gitu. Tapi kalau ente baru bawa-bawahan, makan tidak digarot, habis digarot. Nah, itulah. Nah, itu apa, keterangan seperti itu terdapat dalam firman Allah. Ini juga tafsir sufi lagi nih. Firman Allah yang berbunyi Qulillah tadi kan, ini orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi, itulah maksud Allah dalam firman-Nya Qulillahu tsumma zarhum fi haudihim, yang aku tadi coba baca ayat ini bagi orang yang sudah Qulillah, katakan semua Allah. Ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Ini Allah. Adapun yang bawah-bawahan tinggalin tuh. Zarhum fi haudihim yang aku. Nah itu yang bawahan tuh. Kalau kamu ini kul lillah. Apa tuh? Ini lillah. Ifradu tauhid, ya. Orang yang sudah ma'rifat, nah selalu dia ya, mengesahkan Allah. Bi'adami wala hadratil aghyar, tanpa udah terbebas dari apa tuh?
Nah, dari menjaga diri dari ahwal dari itu. Kalau menjaga diri dari awal kan masih tingkatan salipun, ya. Nah, mereka sudah sampai hakul yakin, ya. Ru'yatu masyaallah haudun. Nah, kalau kamu masih melihat, yang kamu lihat itu masih bisa melihat selain Allah, itu baru tingkatan bawah itu. Yang tadi dikatakan apa? Darhum fi haudihim. Nah, kamu masih anak-anak itu, masih main-main gaya model orang lain. Itu haudun walaibun wa huma min sifatil kadhibin. Sedangkan haudun walaibun itu masih termasuk sifatul kadhibin wal munafiqin, orang kafir dan orang munafik. Kalau Allah Azza wa Jalla, firman Allah Ta'ala, ikhbaran anhum, mengasih tahu tentang abiar ahwalnya apa itu al-kadhibin wal munafiqin, apa tadi, ya, kunna naqudu ma'al qaidin. Nah itu, ya. Kalau Ta'ala balhum fi, nah ini juga nih sifatnya orang yang masih bawahan ini, ya. Balhum fi syakin, ya ampun, kita masih belum yakin, masih ragu-ragu, masih belum yakin. Nah, baik. Nah, kemudian qala radhiyallahu anhu al-hikam. Nah, baru matan lagi nih ya, dengan nah ini matan hikam nanti akan disyarahkan. Ngomongin tadi sudah selesai itu, ada salipun, ada wasidun. Adapun kata-kata hikam berikutnya, jadi yang ada di dalam kurung yang barisnya agak kerem itu hikam, itu ini salah. Kata hikam yang akan datang tasyawwuka ila ma batana fika min al-ulubi khairun min tasyawwufika ila ma hajaba anka min al-ghuyub. Nah ini pengertian ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.